Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Muhammad Fadlan Lazuardi Virgiana dari kelas arsitektur. Ingin mempresentasikan presentasi kami atau presentasi saya mengenai studi literatur villa yang didoseni oleh Ibu Suciati Permata. Untuk villa merupakan tempat tinggal sementara sekaligus tempat untuk liburan yang biasanya terletak di luar daerah yang berhawa sejuk seperti di pinggiran kota, pegunungan, pantai, dan sebagainya. Berikutnya kita akan masuk ke studi literatur villa. Di sini saya menerangkan jenis-jenis villa, yaitu ada private villa dan resort villa. Untuk saat ini jenis villa semakin beragam ya, dilihat dari kebutuhan dan fasilitas yang ada. Di samping itu juga villa memiliki jenis yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, ada private villa, adalah villa yang bangunannya berdiri sendiri dan berfungsi untuk peristirahatan keluarga yang dimiliki oleh perorangan dan jarang digunakan untuk tujuan komersil. Secara desain, private villa akan menempati lahan yang cukup luas dengan rasio bangunan dan lahan yang sangat kecil. Sebagian besar luas lahan dihabiskan untuk membuat taman dan kolam renang. Untuk resort villa, biasanya memiliki area landscape yang lebih luas dan villa-villa di dalamnya memiliki hubungan satu sama lain termasuk dalam manajemennya. Untuk secara desain, resort villa adalah sebuah rumah klaster yang dibuat berjejer menghadap ke suatu view utama, baik itu berupa pemandangan alam atau landscape villa itu sendiri. Yang pertama, saya mengambil villa Inbang Tau area. Untuk kita lihat di sini ada beberapa capture atau beberapa gambar dari interiornya. Untuk villa 2 kamar tidur dengan kolam renang pribadi, konstruksi berkualitas tinggi dan tata letak yang dipikirkan dengan matang. Di sini kita lihat walaupun ruang sempit tetapi menggunakan warna atau cat warna cerah hingga menimbulkan kesan yang cukup lega dan cukup luas dalam bangunan itu sendiri. Dan di sini untuk denah dari villa Bang Tau area memiliki denah lebar sebesar 11,20 meter dan panjang 15 meter ini. Memiliki 2 kamar tidur menghadap ke private pool, menyajikan view yang eksotis bagi semua penghuni villa ini. Lihat di sini ruang tamunya juga tidak terlalu sempit karena penataan perabot yang pas dan tidak berlebihan dan ada bukaan. Itu juga salah satu penyebab yang membuat ruang semakin terlihat lega atau semakin terlihat luas karena ada bukaan tersebut. Ini adalah view private kolam dari villa tersebut yang memakai kayu atau sebagai pembatasnya. Itu membuat atau menjadikan air yang dari kolam renang itu bisa meresap dan tidak menimbulkan becek. Nah, di sini ada kamar tidurnya juga. Dan di sini adalah area dapur. Kita lihat di sini pemilihan kerai atau tirai bambu pada kedua jendela di dapur ini semakin mempertegas konsep tropis yang ada pada bangunan itu. Itu. Untuk kamar mandinya juga dan ada wastafel dibaluri dengan keramik sebagai pelindungnya, bertujuan agar memberikan kesan mewah tapi tidak terlihat mengganggu konsep yang sudah berjalan. Untuk yang kedua, di sini saya mengajukan untuk Alila Villa Uluwatu, Bali. Villa ini terletak di atas tebing di sepanjang pantai selatan Bali, berjarak 8,4 km dari Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Dan juga untuk akomodasinya ini berjarak 17,9 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Kita bisa lihat di sini ada denah dari villa tersebut. Untuk villa-villa di Bali dengan kolam renang pribadi dan cabana, itu pemandangan laut ini dirancang khusus untuk mengikuti kerangka kerja ramah lingkungan. Jadi interior kontemporer dipercantik dengan sentuhan alam dan aksen tradisional Bali tercermin dalam bidang kayu, air, batu, dan rotan. Untuk desain sendiri ini mengonsepkan terbuka, atap batu lava datar yang unik, dan langit-langit bambu memungkinkan angin laut yang lembut bersirkulasi ke seluruh area, seperti itu. Untuk tipe ini memang memiliki 1 kamar dengan 1 king bed atau 2 twin bed. Kapasitas maksimal yang dapat ditampung adalah 3 orang. Fasilitas yang diberikan seperti kolam renang pribadi, shower, dan bathtub, akses internet, bar, TV layar datar, musik player, dan dengan iPod. Makan malam juga disediakan, pusat kebugaran, serta banyak lagi. Untuk jendela kamar dapat dilihat langsung pemandangan alam Samudra Hindia yang dikelilingi pepohonan tropis khas Bali.
Desain interior tipe villa ini mengusung tema alam dengan sentuhan aksen Bali, terlihat dari pernak-pernik dan perabotan dari kayu, batu, dan rotan. Untuk pemrograman villa ini, saya memilih lokasi di Jalan Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Untuk analisa makronya, kita lihat di sini dari arah Pamengpeuk dan juga arah Tasikmalaya hanya ada 2 arah. Untuk lokasi dipilih di area sekitar Pantai Santolo, Garut. Tempat ini sangat jarang sekali terekspos tentang keindahan lautnya. Dan di sini saya memiliki tujuan terhadap pembangunan ini bisa mendapatkan daya tarik untuk para pengunjung atau wisatawan menghampiri area pantai ini. Lokasi ini hanya memiliki akses dari 2 arah saja yang tadi saya sebutkan, dari Pamengpeuk dan Tasikmalaya untuk pengunjung yang bisa datang. Untuk analisa mikronya, akses jalan dari arah Tasikmalaya di sisi timur, ada akses jalan dari arah Pamengpeuk di sisi barat, ada Pantai Santolo di sisi selatan, serta pemukiman dan tempat karaoke di sisi utara. Nah, di sini adalah analisa mezonya. Kita bisa lihat di sini ada snorkeling sayang helang, ada gurun pasir tungtung karang, juga ada satu lagi kolam renang si cepot sayang helang. Di sini adalah analisa tapak. Untuk tapak sendiri berkontur datar berbentuk persegi panjang dengan perencanaan tapak untuk per villa berukuran maksimal itu 200 meter persegi dengan lokasi tapak yang berada di pesisir pantai yang dikelilingi oleh rumah warga sekitar tapi cenderung jauh. Itu menyebabkan atau itu juga bisa menyebabkan pengunjung villa ini merasa lebih tenang. Seperti itu. Berikut adalah batasan dari tapak. Untuk nomor 1 adalah batasan tapak di sebelah kanan tapak. Untuk nomor 2-nya adalah view dari Pantai Santolo. Untuk nomor 3 adalah batasan sebelah kiri tapak, serta nomor 4 adalah batasan pada bagian belakang tapak. Kita bisa lihat pemukiman yang ada di bagian belakang tapak, jadi tidak terlalu mengganggu. Untuk analisa mataharinya sendiri, posisi tapak tidak tegak lurus menghadap utara, tetapi agak sedikit miring atau condong sehingga hampir semua sisi tapak dapat menikmati cahaya matahari secara merata. Yang kita tahu kan bahwa matahari terbit dari timur dan matahari tenggelam ke barat. Untuk sebagian sisi nomor 3 akan tersinari pada saat pagi, sedangkan sebagian sisi nomor 1 akan tersinari di saat sore atau di saat senja. Untuk analisa angin sendiri, ketika jam 15.00 sampai jam 3 pagi, angin itu bertiup dari arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi. Dapat digunakan pengunjung untuk menikmati keindahan pantai sekaligus menghabiskan waktu dengan bersantai, menikmati sunset dengan orang atau keluarga tercinta. Untuk di jam 5 paginya sampai jam 2 siang hari adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari. Nah, biasanya dipakai para nelayan untuk menangkap dan pulang. Hal tersebut yang membuat pengunjung villa lebih banyak menghabiskan waktu di villa dengan menikmati kolam renang buatan. Di sini ada konsep tapak juga terdiri dari villa Pantai Santolo ini. Sengaja saya buat untuk menghadap ke arah pantai agar bisa menikmati suasana dari alam. Dan juga untuk site bangunannya cenderung agak menyerong, ditujukan untuk pengoptimalan cahaya matahari pagi dan sore agar bisa memberikan cahaya tapi cenderung tidak membuat villa ini panas. Jadi hanya sinarnya saja yang masuk ke dalam. Untuk konsep bangunan sendiri, di sini saya membuat bangunan ini memiliki bukaan yang cukup besar dan banyak dengan adanya sebuah kaca besar untuk bisa memaksimalkan pencahayaan dan juga agar bisa melihat dengan bebas pemandangan Pantai Simbolon atau Pantai Santolo, dan juga ada penambahan aksen kayu untuk menambah kuat dalam kesan atau konsep tropisnya. Ditambah berbagai macam tanaman yang berfungsi sebagai saluran udara agar bisa tersaring dan lebih sejuk lagi pastinya. Penempatan jendela di sisi timur membuat cahaya segar dari matahari pagi dapat masuk melalui kaca. Namun tetap tidak memberikan efek silau karena kaca ini berteknologi fotokromik yang membuat kaca akan menjadi gelap ketika terpapar sinar matahari. Nah, di sini saya memilih untuk menempatkan sliding door yang terbuat dari material kaca, membuat bangunan ini memiliki sirkulasi udara dan pemandangan sekitar menjadi luas. Dan juga untuk fungsi lainnya, dari pintu ini menjadikan bangunan terasa menjadi lebih lega ruangannya. Untuk pemilihan atap, di sini kebetulan saya memilih atap miring. Untuk negara beriklim tropis sudah tidak asing ya untuk kita lihat bersama dalam sebuah bangunan memiliki atap miring.
Pemilihan bentuk atap perlu dilakukan secara tepat karena kan pilihan bentuk dan material pada atap akan mempengaruhi kemampuan atap dalam menangkal udara panas dari pancaran sinar matahari. Nah, kenapa? Karena secara umum atap miring memiliki respon yang lebih baik terhadap udara panas sebab rongga yang terletak di antara atap dan plafon berfungsi sebagai sirkulasi udara agar udara panas tidak langsung jatuh ke dalam ruangan yang terletak di bawahnya. Dan juga untuk curah hujan akan langsung mengalir ke bawah pada atap miring dengan lebih cepat sehingga tidak mengendap di bagian atas atap. Nah, sehingga tidak ada genangan air atau kotoran yang tertinggal pada atap yang nantinya bisa menjadi salah satu penyebab kebocoran pada atap. Seperti itu. Untuk material atapnya, di sini saya memilih atap bitumen karena kan ini salah satu material yang sering digunakan pada atap miring karena atap bitumen tahan terhadap segala cuaca. Selain itu, atap bitumen juga memiliki berat yang ringan dan bisa mengikuti berbagai macam bentuk atap dengan sudut kemiringan yang bervariasi pada atap. Untuk atap bitumen juga memiliki banyak pilihan warna, tetapi di sini saya memilih warna abu-abu karena kan di sini juga bahan material ini mampu meredam suara hujan serta menjadi jenis atap yang dapat diaplikasikan pada rangka baja ringan dan rangka kayu. Di sini dapat kita lihat untuk hubungan ruang ya. Di sini kita ada ruang tamu, ruang makan dan pantry, kamar tidur utama, kamar tidur kedua dan kamar mandi serta teras. Kita bisa lihat di sendiri juga ada perabotnya dengan ukuran dan jumlah-jumlahnya. Di sini ada zoning. Ya, untuk yang di sisi merah itu adalah private area. Untuk yang di sisi kuning adalah public area. Kita tahu memang private area pasti ada kamar mandi, kolam renang juga sebenarnya lebih ke private dan publik sih atau semi private. Tapi di sini kita memasukkan untuk ke private areanya saja. Untuk hubungan ruangnya, di sini saya memilih warna hijau untuk berhubungan langsung, warna biru melalui lorong atau koridor, serta yang warna merah itu tidak berhubungan langsung. Kita bisa lihat di sini ada teras, ruang tengah, ruang makan, kamar utama, kamar mandi, pantry, dan kolam renang yang saling berhubungan atau tidak. Kita bisa lihat dari simbol-simbol warnanya. Sekarang kita masuk ke gambar atau di sini kan yang pertama kita melihat block plan yang kita tahu ada 3 villa karena kan ini villa resort atau resort villa yang memiliki bangunan yang sama dengan luas yang sama dengan ruang-ruang yang sama juga. Ini adalah site plan dari Villa Santolo. Kita bisa lihat dengan view pembatas jalannya dikelilingi oleh pepohonan agar membuat udara lebih sejuk di sekitar pantai. Untuk denahnya berukuran 900 x 500 atau lebih tepatnya nanti jika dikalikan 45 meter persegi dengan 2 kamar, 1 kamar mandi, ruang keluarga atau ruang tamu yang langsung berhubungan dengan dapur dan juga ada ruang makan di sini. Untuk tampak depannya kita bisa lihat di sini. Ini adalah tampak belakangnya. Untuk tampak sampingnya ada tampak kiri dan tampak kanan. Untuk potongannya, ini adalah potongan AA yang memperlihatkan potongan dari sisi depan. Di sini kita memakai pondasi batu kali. Dan di sini ada potongan BB yang memotong dari sisi samping. Ini adalah perspektif interiornya. Ini adalah perspektif mata burung. Ini adalah perspektif interior. Kita bisa lihat di interiornya memiliki bukaan yang cukup besar dengan aksen-aksen kayu yang menambah kuat dari unsur tropisnya ya. Nah, di sini saya memiliki rencana atap. Untuk rangka atap di sini saya memilih atap kuda-kuda kayu yang memiliki kemiringan 30 derajat dan dilapisi oleh bitumen. Karena pengaplikasiannya yang cukup mudah kita tahu dan juga jenis material ini dapat meredam suara hujan dan lebih tahan terhadap cuaca.
Dan ini adalah detail atap dari rangka kuda-kuda kayu. Untuk rencana pondasi, kita bisa lihat di sini. Nah, ini detail pondasi dan kolomnya. Untuk sistem pondasinya menggunakan batu kali yang tadi saya sebutkan, dengan tiang kolam dibentuk memakai besi tulangan pokok diameter 10 mm sebanyak 4 buah dengan besi bagel diameter 8 mm yang dipasang per jarak 20 cm. Nah, di sini kita sudah masuk ke gambar maket. Di sini adalah view dari atas atau bisa terlihat dari sudut-sudut ruang atau hubungan ruangnya. Kita lihat ada kamar, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga yang berhubungan langsung dengan area dapur dan ruang makan, serta kolam renang dan juga taman tidak lupa. Ini adalah tampak depan dari maket Villa Santolo. Ini adalah tampak sampingnya. Ini juga tampak samping. Dan ini adalah tampak belakangnya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah gambar perspektif dari tampak belakang atau maket perspektifnya. Dan ini maket perspektif dari tampak depan. Dan ini adalah detail atap yang tadi saya sebutkan dengan kemiringan atap 30 derajat. Dan ya demikian presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.